Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asyul Bintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang dengan topik yang saya kira menarik ya. Trias politika masih relevankah? Nah, ini menjelang pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024 dan pilkada juga 2024 akhir ya. Kita coba membedah masih relevankah trias politika yang salah satu yang saat ini diadopsi oleh berbagai negara atau dipakai oleh berbagai negara termasuk Indonesia ya. Dan untuk itu tentu saya sudah mengundang seorang narasumber, seorang akademisi, dan tentu seperti biasa saya akan beri kesempatan untuk memperkenalkan diri, kemudian kita bincang-bincang ya. Silakan memperkenalkan diri Pak Sefanya. Saya Sefanya Oratmangun Ya. yang biasanya berbincang-bincang tentang hal-hal yang demikian. Sudah dari tahun 2004 saya sudah tampil. Mulai dari Pacific TV, Pacific TV 2004. Ya, iya. Sudah mulai tampil sampai sekarang. Dan saya harap tidak ada hambatan atau yang terjadi, tapi harapan saya dialog-dialog itu akan berguna bagi kita, bagi masyarakat dan kalangan masyarakat umumnya. Ya. Dan ya, Tribuners, demikian perkenalan singkat dari Pak Sefanya ya. Dan tentu saya langsung ngajak bincang-bincang terkait trias politika. Gimana Pak Sefanya melihat ini trias politika ini kan sudah dari berapa abad yang lalu tentu ya, kalau tidak salah abad 16 atau 18 yang lalu ya, kemudian di besat ini di berbagai negara digunakan itu trias politika yang membagi tiga kekuasaan ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif direpresentasikan kalau di Indonesia dengan wakil rakyat, DPR, dengan tugas-tugasnya, 3 fungsinya. Kemudian legislatif direpresentasikan dengan eksekutif direpresentasikan dengan keberadaan presiden dan menteri-menteri sebagai pembantunya. Kemudian yudikatif adalah lembaga hukum, lembaga peradilan. Ini yang berkembang liar di masyarakat bahwa saat ini sudah tidak cocok lagi trias politika. Yang jadi persoalan tentu mencari format yang kita memberi banyak anggapan-anggapan liar begini, tentu yang terbaik kira-kira gimana? Ini mungkin yang saya ingin tanya ke Pak Sefanya. Ini tentu bukan memprotes keberadaan yang saat ini, karena ini bagian dari sejarah yang tentu ada perubahan-perubahan. Bagaimana? Sesuai tema kita masih relevan kah? Tapi silakan bagaimana? Jadi John Locke mulai munculkan teori ini. Ya. Beliau hidup pada tahun 1632 sampai 704. Sesudah itu Montesquieu mulai tahun, Dia mempertajam ya. Ya. Mulai tahun 868, lalu kemudian 89 sampai tahun 1755. Itu Montesquieu yang melanjutkan, tapi sama-sama hidup. Ya. Sebetulnya waktu itu terjadi oleh karena kekuasaan terlalu absolut. Nah, dulu kan banyak kerajaan kan. Kekuasaan Monarki. terlalu absolut. Absolut ya. Dan tak tahu mana yang dominan, mana yang enggak. Sebab waktu itu kerajaan. Ya. Kerajaan. Dan kerajaan itu akhirnya menimbulkan kekuasaan yang absolut, yang tak terbatas. Tidak terbatas. Ya. Yaitu kaisar,
ratu, raja yang kekuasaannya tidak terbatas dan otoriter, sewenang-wenang. Sehingga lalu muncul John Locke sama Montesquieu mengeluarkan pembagian kekuasaan. Ide waktu itu ya. Ide. Atau Tapi berbagi bukan tiga. ide, Iya. memang jalan. Iya. Pembagian kekuasaan. Iya. Artinya direpresentasikan dalam kehidupan sehari-hari waktu Iya. itu ya, sebagai negara. John Locke membagi 3, yaitu eksekutif, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan federasi. Federasi artinya luar negeri, hubungan luar negeri. Tidak ada legislasi. legislatif itu. Ya. Tidak ada. Itu John Locke ya. John Locke. Dia membagi 3, yaitu federasi yang ke belakang. Ya. Kemudian Montesquieu menambahkan itu, lalu kemudian menjadi satu pola. Nah, begini. Kalau kita bandingkan dengan teori-teori, jadi itu teori ya, Ya. dari abad 15. Abad pertengahan 19. lah, ya. Hah? Abad pertengahan, 19. ya. John Locke dan Montesquieu tidak bisa membandingkan, tidak membayangkan sama sekali bahwa dunia ini, teknologi ini akan secanggih ini. Makin hari makin dekat, kita negara satu dengan negara lain dekat saja antara komunikasi, dan dorang dua tidak pernah membayangkan bahwa dunia ini yang sebesar ini akan menjadi sangat kecil karena teknologi. Ya. Jadi dia memikirkan pembagian kekuasaan itu berdasarkan kondisi waktu itu. Belum ada digitalisasi, Belum ada ada internet. Tidak ada. Ya. Nah, bayangkan kalau dia masih hidup, mereka berdua masih hidup, lalu membayangkan dunia ini Berkembang seperti begitu berkembang cepat, masih relevankah itu? Pertanyaan kita, masih relevankah itu teori politika? Dengan teknologi semacam dengan ini. teknologi saat ini. Ya. Teknologi semacam ini di mana-mana sangat dekat. Tapi memang fakta kan saat ini masih banyak negara masih memakai Iya, ini. masih. Belum berani mencoba yang lain. Kecuali ada kerajaan kan. Jadi, Inggris Raya dengan kerajaan. Tapi kerajaan Arab Saudi Iya. di Iran, Kuba, China, perwakilan itu, Ya. Kuba dan China. Kalau si Rusia masih belakangan. Tapi Kuba dan China, Korea Utara, yang memunculkan proletariat, dan Arab Saudi kekuasaannya tidak terbatas, Inggris tidak terbatas, sehingga memunculkan ide itu, mereka memunculkan ide itu untuk membagi kekuasaan ini. Ya. Kalau tidak bagi, bahaya. Negara-negara bahaya. Tetapi waktu itu Montesquieu dan John Locke itu tidak membayangkan bahwa kondisi perkembangan itu akan semakin cepat dan teknologi semakin maju dan komunikasi kita makin cepat. Bayangkan kalau orang hidup, kaget mereka. Melihat ini ya. Saya bandingkan ya, contoh teori ekonomi sudah 3 kali berubah. Adam Smith tahun 1700-an, kemudian si Karl Marx. Adam Smith memunculkan yang namanya kapitalis murni. Kapitalis murni itu adalah semua diserahkan ke pasar. Tidak ada campur tangan situ. Industri tidak ada. Semua pasar, yang mekanisme pasar. Jadi masyarakat yang menentukan ini perekonomian Iya. di ini ya. Lalu Tidak ada kemudian, intervensi pemerintah. Kemudian datanglah Marx. Dia bilang kalau begini keadaannya, Bahaya juga. orang makin hari makin kaya, yang miskin makin hari makin miskin,
dan akan terjadi perbudakan di mana-mana. Ya, kalau diserahkan ke pasar semua ya. Konservasi pas semua. Ya. Karl Marx memunculkan dan Engels memunculkan teori sosialis. Lalu sosialis itu melahirkan sosialisme modern, sosialis utopi, sosialis Kristen, sosialis komunis yang sementara berkuasa sekarang. Sosialis komunis. Berjalan terus itu. Pada pertengahan abad ini, Ya. 1935, sesudah Perang Dunia Kedua selesai, muncul yang namanya Keynes. Memunculkan teori bahwa kapitalis murni dan kapitalis modern itu sebetulnya tidak apa-apa. Tapi dia munculkan teori baru bahwa pasar boleh berjalan, tapi ada campur tangan pemerintah. Ada campur tangan lembaga-lembaga dunia, ada campur tangan badan-badan di dunia ini untuk mengatur ekonomi. Kalau Marx punya teori memunculkan kekuasaan, semua diatur oleh pemerintah. Ya. Yang menurut mereka sama rasa, sama besar, sama rasa, sama rata. Yang itu yang dijalankan oleh komunis sekarang. Dan itu pun tidak terjadi 100%. Ya, karena memunculkan oligarki sebenarnya. Semua diatur oleh pemerintah. Dan kroninya. Pemerintah dan kroninya. Ya. Lalu kemudian masyarakat itu hanya menikmati. Itu sosialis. Lalu kemudian muncullah Keynes pada tahun 95 sesudah Perang Dunia Kedua selesai. Dia memunculkan teori baru yaitu kapitalis modern. Pemerintah, lembaga-lembaga dunia, lembaga-lembaga ekonomi dunia turut mempengaruhi ekonomi. Pemerintah bikin regulasi, kita yang jalankan. Pasar yang jalankan. Jadi terjadi kestabilan antara ekonomi, antara pemerintah yang membuat regulasi, pengusaha, lalu biarkanlah pasar yang berjalan sesuai dengan. Dan itu yang jalan sampai sekarang. Itu yang jalan sampai sekarang. Ya. Itu yang jalan sampai sekarang. Nah, itu ekonomi. Tetapi yang saat ini belum. Politik tak ke belakang ini ya. Tidak terjadi perubahan apa-apa atas tiga kekuasaan ini. Jadi seharusnya para ilmuwan, para pakar di seluruh dunia, Pakar tata negara ya. tata negara, Politik. ekonomi hukum tata negara, baru hukum politik, berdiskusi di seluruh dunia ini, bikin rapat besar, konferensi besar, Mencari format yang cocok dengan kondisi Montesquieu dan kondisi John Locke, disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Bagaimana baiknya? Artinya trias politika ini sudah perlu ada pembaruan ya. Perlu ada pembaruan. Jadi entahkah dia merubah teknisnya, entahkah dia merubah bagaimana kekuasaan itu dibagi, apakah 3 atau 2 atau cukup 1. Dan mereka merumuskan, para ahli ini di seluruh dunia itu harus benar-benar memikirkan itu, duduk satu perundingan, konferensi besar sekali, lalu memikirkan itu. Boleh buat pikir, entah teknisnya itu entahkah legislatif, entahkah eksekutif sendiri, ditambah dengan eksaminatif, atau eksekutif dan legislatif, atau eksekutif dan yudikatif. Harus berunding bersama, kemudian memunculkan aturan-aturan teknis-teknis baru terhadap teori ini. Karena John Locke kelihatannya daluarsa. Kadaluarsa. Kira-kira begitu. Ya.
Mer, ini kan kelihatan gini, kelihatan trias politika seperti dikatakan ya kurang lebih 5-6 abad dia lalu sampai saat ini masih ada di Ada teori-teori politik, teori-teori kekuasaan yang baru, iya iya tapi tidak menyentuh teori ini. teori ini. Kekuasaan Tetap dia baru. terbagi di dalam bagian Pemerintah besar apa? ya. Kekuasaan. Jadi bagaimana mereka berkuasa itu ada, bagaimana mengatur negara itu ada, tapi tidak menyentuh trias politik. Trias politika. Nah, kalau kita melihat ya dengan kondisional Indonesia, tentu orang daripada mau lihat di luar negeri, orang melihat di Indonesia. Di Indonesia ini ada eksekutif direpresentasikan dengan presiden, kemudian ada pembantu-pembantunya yang dinamakan menteri, kabinet ya. Kabinet itu legislatif. Kemudian ada legislatif direpresentasikan dengan DPR RI, DPD, kemudian di DPR, daerah ya MPR ya direpresentasikan dengan ini ya. Kemudian ada yudikatif. Kita di yudikatif ini hukum mempunyai ada lembaga peradilan, ada kejaksaan, ada KPK, dikatakan lembaga super body yang sewaktu-waktu bisa hilang apabila sudah dianggap negara ini aman dari korupsi ya. Yang jadi soal saat ini sebenarnya adalah di dua yang menjadi ini. Pertama di legislatif yang dipilih oleh rakyat, pilsung, pemilihan langsung. Yang ini memang suatu demokrasi. Rakyat berperan aktif dalam memilih calon ini yang khusus DPR tentu lewat penyajian daripada partai politik. Kemudian DPD langsung. Tapi anggarannya luar biasa besar tentu ini ya untuk memilih legislatif. Kemudian presiden luar biasa besar juga anggaran ini dia untuk memilih presiden dan ini setiap 5 tahun. Nah, saya pernah membaca bukan tulisan artikel dari seorang aktivis yang juga politisi saat ini, salah satu parpol ya, Budiman Sujatmiko. Dia menganalogikan begini, di Cina yang tidak ada pemilihan ya, tidak ada pemilihan langsung ditentukan oleh satu orang, politbiro ya. Dia semua langsung diputuskan sehingga arah pembangunan dan semuanya langsung langsung dieksekusi oleh orang-orang profesional. Jadi politbiro ini dia mempunyai cendekiawan misalnya dia punya yang ahli membangun, mendesain negara ini, mereka langsung bekerja yang diatur oleh ini. Tentu mereka anggarannya kecil. Karena apa? Mereka tidak melakukan pemilihan ya, demokrasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa di suatu negara demokrasi seperti Indonesia memberikan keleluasan untuk berbeda pendapat, keleluasan untuk berdinamika. Hal itu tentu disyukuri oleh ini. Tapi di satu sisi dikatakan bahwa saya katakan di awal bahwa untuk memilih legislatif pemilu 5 tahunan ini triliunan anggarannya, yang kalau di artikel Budiman Sujatmiko itu sudah menghasilkan pembangunan yang luar biasa, pembangunan jalan, jembatan, infrastruktur. Ini di satu sisi membandingkan di satu tidak sepenuhnya benar, tapi paling tidak ada politisi, banyak orang yang sudah berpikir lain dengan melihat cost yang luar biasa besar untuk menjadikan terpilihnya wakil-wakil rakyat. Nah, ini diperparah dengan melihat banyak anggota DPR yang terlibat korupsi, menteri-menteri yang bawahan presiden terlibat korupsi. Ini yang memicu, saya kira ya, sehingga di tema kita dikatakan masih relevankah? Karena ini terlalu banyak bocor, terlalu banyak hal yang menyakiti hati masyarakat, yang membuat tata pemerintahan ini ya mungkin ada usulan untuk diperbaharui sehingga ada yang ideal, yang cocok dengan saat ini, yang tentu lebih efektif, efisien dan menghasilkan kesejahteraan
kepada masyarakat. Nah, gimana tanggapan? Nah, Begini, implementasi dari trias politika di Indonesia, ya, ya, ada 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. ya. Di Indonesia, Indonesia, ya. implementasi dari penerapan dari trias politika, Trias politika. di Indonesia. Ya, Legislatif itu terdiri dari MPR, DPR, DPD. Mereka itu. ya. Kemudian yudikatif dan eksekutif. Dikatakan bahwa tadi Montesquieu itu kalau dia hidup sampai sekarang, dia akan melihat perubahan dan perkembangan teknologi yang cepat ini, maka dia rubah. Kalau dia masih hidup, dia pasti berubah. Kenapa Nanti kan begitu? Sudah ada. Ya, ya, ya. Nah, yang harus merubah itu adalah orang-orang yang berkompeten, yang mempunyai kemampuan, mempunyai keahlian di bidang itu. Ya, ya. Orang berkumpul, bikin kongres atau semacam konferensi internasional, termasuk para ahli-ahlinya, merumuskan kira-kira bagaimana ini trias politika ini. Ya. Kalau di Indonesia bagaimana? Saya kira tercatat di Undang-Undang Dasar 45 untuk Ya, berubah kan? jadi itu, Ada 2/3 kalau tidak salah MPR yang harus hadir, kemudian Itu- merubah konstitusi dan itu konstitusi bisa berubah, berubah. tapi Pancasila tidak berubah. Ya, Konstitusi bisa berubah, dirubah item-item atau pasal-pasal ayat-ayat yang berhubungan dengan itu. ya. Amandemen namanya kan? Amandemen. Di amandemen. Pancasila tidak berubah, tapi itu harus dirubah untuk sesuai dengan kondisi kita. Ya. Indonesia waktu itu, legislatif dulu ya, kita bisa Ya. legislatif. Kalau berbicara legislatif, seluruh dunia, apakah dia senat atau apa satu itu? Senator dan anggota DPR. Anggota DPR, ya. Inggris, Amerika Serikat, di mana-mana senatornya itu orang-orang legislatif itu banyak sekali. Dan mereka menghabiskan uang berpuluh-puluh juta, berpuluh-puluh triliun hanya untuk dolar. Ya. Kalau kita kumpulkan uang itu, lalu kemudian dipakai untuk membangun bangsa, negara-negara di dunia, tidak ada orang miskin. Kalau uang semacam uang sebesar itu dialihkan ke pembangunan. Sudah ada contoh. Sudah. Contoh, misalnya, negara-negara yang Cina mungkin, apa itu, kerajaan itu, kerajaan, ya. Inggris dan persemakmurannya, Brunei Darussalam, ya. ada legislatifnya, tapi tidak kerja. Hanya sekedar ada. Jepang, Ya. udah pernah ke Jepang? Dapat lihat dari legislatif. Tapi yang berkuasa itu kaisar. Yang itu Montesquieu bikin itu, Ya. kaisar. Tapi jalan. Ekonomi jalan, semua jalan. Tapi dia kan ada Perdana Menteri kali Perdana Jepang. Menteri ada. Ya. Dia ada legislatifnya, tapi legislatifnya jalan. Dia tidak memberikan kekuasaan kepada legislatif. Undang-undangnya tidak memberikan power yang Bukan lebih tidak atau memberikan. Dia bikin undang-undang. Undang-undang, oke. Tapi kekuatan dari legislatif itu untuk melakukan itu hampir tidak kelihatan. Kalau negara-negara yang kerajaan. Itulah sebabnya Montesquieu dan John Locke mengeluarkan teori ini. Kalau Jepang, kemudian mana lagi? Negara-negara seperti Kuba, Ya. China, Cina. itu hampir tidak kelihatan. Hampir tidak kelihatan peranan legislatifnya. Jadi kalau itu mau dirubah, kira-kira yang dirubah itu legislatif. Dihilangkan. Bukan dihilangkan, tapi Diganti. dikasih kekuasaannya kecil sekali. Tapi digaji, rugi kalau tidak ada Nggak kekuasaan apa-apa. digaji. Kalau mau dihilang, lebih bagus. Tapi kalau toh ada saja, maka rumusan masalah itu, rumusan itu harus dirumuskan
menjurus pada legislatif. Kira-kira bagaimana ini? Iya. Legislatif. Yang dalam dunia ini, mereka menghabiskan uang dengan jutaan triliun rupiah tiap tahunnya. Bayangkan kalau dana itu digunakan untuk membangun. Tidak ada orang miskin. Afrika Utara boleh. Tapi Afrika Selatan dan Afrika Selatan masih miskin. Daerah ekonomi Amerika Selatan, Amerika Latin, Argentina, Brasil, ya. Indonesia kalau kesana sedikit, Australia boleh juga, New Zealand, tapi di negara-negara itu, Australia kan persemakmuran Inggris. Di negara-negara itu, kalau bisa dilakukan perubahan, tidak dihilangkan legislatif. Tetapi kalau dilakukan perubahan, Kongres Dunia untuk merumuskan hal-hal yang berkaitan dengan legislatif, mengeluarkan kewenangannya, yang rapat tiap hari. Kemarin anggaran kita berapa ratus triliun itu, hanya untuk rapat. Ya, ada yang mengusulkan misalnya wakil rakyat itu diganti dengan kalangan profesional. Jadi ada suatu komisi misalnya, dia ahli ekonomi, berapa orang ditugasnya adalah mendesain ekonomi negara, kesehatan. Jadi kalangan profesional sehingga yang berdiskusi mirip dewan yang menghasilkan regulasi-regulasi adalah memang benar-benar orang yang berkompeten. Iya. Legislatif juga bikin regulasi. Iya, tapi dia mesti pakai tenaga ahli karena dia memang bukan ahli di situ. Iya. Dan tidak ada lembaga itu. Iya. Tidak ada lembaga itu. Kalau demikian partai-partai politik bubar. Oh. Kewenangannya dia cuma membentuk lembaga legislatif. Toh? Ya. Kalau teknis untuk memperkecil kewenangannya. Iya. Jadi lembaga legislatif itu kalau mau diperkecil tidak ada parpol. Cukup legislatif diangkat oleh utusan daerah. Itu. Pada saatnya legislatif ditunjuk utusan daerah. Sulawesi Utara, Irian, mana-mana semua kumpul jadi lembaga legislatif. Dan tidak perlu banyak diskusi situ. Tidak perlu banyak cerita di situ. Sebab justru di situ yang memperbesar anggaran dan membuang-buang anggaran yang tidak berguna, yang tidak manfaatnya bagi kemaslahatan banyak negara, kemaslahatan umat. Nah, kalau di dunia ini begitu modelnya dirumuskan lalu diperkecil itu legislatif, mungkin bagus itu. Misalnya, kalau pilih presiden bagaimana? Ya. Presiden, lembaga, KPU misalnya, orang tetapkan KPU misalnya, dia munculkan 2-3 orang. Inilah putra terbaik. Pilih orang, referendum. Selesai. Toh? Jadi yang melakukan rekrutmen adalah lembaga yang lembaga yang ditentukan oleh negara untuk melakukan presiden. Pilih dia. 3-4 orang, ini calonnya. Lemparkan ke masyarakat, nanti masyarakat yang pilih. Kalau itu terjadi. Tapi berarti dia harus ada lembaga yang menentukan untuk itu ya. Itu bagian dari eksekutif. Dan yang kedua adalah eksaminatif itu sangat diperlukan. Apakah dia melekat pada lembaga eksekutif atau lembaga yudikatif. Tapi kelihatannya dia lebih dekat kepada eksaminatif. Yang apa? Yang mengatur anggaran ini. Mengatur anggaran, memberitahu anggaran, lalu mengawal anggaran. Kalau sekarang kan itu tugas dewan kan.
legislasi. Nah, Legislatif. eksaminatif masih. Eksaminatif, ya. BPK dan BPK dan iya. itu. Jadi itu diperkuat saja, orang-orangnya direkrut dari profesional, kemudian kasih wewenang pada. Habis, kasih wewenang dia untuk mengawasi betul-betul keuangan negara. Tidak ada kebocoran. Ada bocor, tangkap. Ada bocor, masuk penjara. Tidak ada bocor-bocornya. Tidak yang neko-neko itu. Kalau dia eksaminatif yang kuat. Ya, ya. Karena eksaminatif itu mau pasang di mana? Legislatif, pasang di eksekutif atau yudikatif. Tergantung dari konferensi besar yang menentukan. Para ahli di sana itu kalau orang berkumpul semuanya, kemudian memutuskan, memikirkan trias politika yang tidak relevan lagi dengan negara pada saat ini. Oh, orang mau di sana kok mau diskusi mengenai pajak di sana, diskusi mengenai tenaga kerja di sana, di Amerika, di sana. Studi banding. Studi banding, ya. Teknologi secanggih ini kok masih mau ke sana, telepon saja, atau diskusi by email atau by FB atau by Telegram, WA, tidak terlalu harus sering ke sana. Pergi ke sana kalau penting sekali. Tapi kalau cuma biasa-biasa, telepon saja, diskusi saja, selesai. Teknologi hanya yang bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi kalau kita orang harap di sana sini. Anggaran besar memang keluar. Bukan cuma besar, besar sekali. Besar sekali. Rakyat yang menderita. Semakin tahun, tiap tahun. Dorang yang ini dengan uang negara, lalu rakyat. Padahal rakyat yang pilih pada orang. Jadi, menurut kita, kalau mau dilakukan evaluasi, eksekutif legislatif evaluasi. Kalau konferensi besar Ya. untuk memutuskan tentang teori Montesquieu, legislatif harus dikurangi kewenangannya atau dihilangkan. Pemilihan presiden bagaimana? Presiden yang orang mampu kasih naik saja. 3-4 orang baru seluruh rakyat referendum atau pilih. Sudah selesai. Tiap tahun juga, tiap 5 tahun begitu. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya kalau melihat artinya presiden atau apa namanya nanti masih relevan ya, karena memang harus ada penentuan sosial, Ya. harus ada pemimpin kan, harus ada pemimpin. Yang jadi persoalan kelihat dari Miner tadi di soal legislatif, banyak sekali kewenangan legislatif yang tadi dinilai Undang-undang boros. Pak Iya. bikin, tapi undang-undang kan boleh kita orang bikin. Ya, Regulasi kok, regulasi saja yang dibuat oleh yudikatif, kemudian dikasih ke eksekutif, laksanakan. Tidak perlu harus rapat sini, rapat sana, undang sini, bla bla bla, ribut. Kalau mau direvisi tentang trias politika, Trias politika, ya. saya usulkan kekuasaan legislatif dikurangi. Kalau perlu, legislatif itu hanya ada, kalau dia ada, hanya utusan daerah. Jadi isinya apa? Pasti bisa utusan daerah sana. Ya. Jadi bukan orang partai yang utus Tidak orang daerah. partai bubar. Yang utus nanti yang daerah itu siapa? Ke daerah yang mengutus itulah orang gubernur. Dia memilih sesuai dengan Sesuai kapasitas, dengan kemampuan ahli dada profesionalnya. Orang ini boleh usul. Ini boleh usul. Dan kalau itu demikian terjadi legislatif itu dirubah atau dikecilkan kuasa kewenangannya sesuai dengan dorang berunding nasional secara nasional itu, maka saya kira dunia ini dalam tempo yang sesingkat-singkatnya akan jadi kaya. Masyarakat akan jadi
kesejahteraannya ini ya lebih baik lagi ya. Kesejahteraannya kaja. Lalu sekarang demokrasi bagaimana? Ya. Kalau tidak demokrasi bagaimana? Iya, karena sudah ada rakyat Sudah memilih. ada sekarang demokrasi. Siapa yang bilang demokrasi tidak ada? Orang maki-maki presiden boleh kok. Ada orang-orang yang menghantam presiden boleh. Itu hak demokrasi dia. Tidak ada orang larang dia. Toh? Sekarang, ketika itu muncul, apakah legislatif bela? Tidak ada. Demokrasi itu ada saja. Dia hidup, bertumbuh, berkembang sesuai dengan aspirasi. Lalu kemudian dikumpulkan, ditampungkan demokrasi itu, segala usulan itu oleh eksekutif. Dibela di yudikatif, keluarkan aturan. Kalau menurut saya, Ya. kalau mau direvisi mengenai undang-undang mengenai Montesquieu dan John Locke, legislatif yang direvisi. Apakah kewenangannya dikurangi? Tugasnya dikurangi? Sehingga tidak memunculkan biaya yang besar sekali. Yang banyak sekali biaya. Dan itu, sesudah itu dilaksanakan di negara-negara yang kecil. Mulai uji coba dulu. Iya, negara yang kecil. Negara yang kecil. Uji coba di mana? Darussalam, Brunei Darussalam. Mau uji coba situ. Uji coba di mana? Arab Saudi. Boleh enggak? Uji coba di mana? Inggris. Uji coba di mana? Swedia, Swiss. Kemudian setelah dia mulai berhasil, baru pelan-pelan, secara pelan-pelan diterapkan, dimulai. Sampai seluruh dunia menjadi begitu, asal dirumuskan dengan baik. Kalau ada perubahan, rubah lagi, 5 tahun, rubah lagi. Ahli-ahli itu bertemu, kemudian merumuskan lagi. Apa yang tidak boleh dirumuskan di dunia ini? Semua boleh. Kira-kira begitu. Ya. Tribunal saya kira menarik ya. Ini memang seperti di ruang kuliah ya. Artinya memberikan ide. Ini ide untuk boleh dikata mengoreksi ya, mengoreksi bahkan memberikan satu alternatif. Ini bagian dari alternatif kira-kira apa yang cocok. Atau kalau saat ini kita masih memakai trias politika, masih cocokkah ya, seperti apa, masih relevankah? Masih relevankah ya. Tadi dijawab bahwa secara implisit tadi dikatakan bahwa trias politika ini memang masih bisa, tapi harus dimodifikasi, ya, terutama di legislatifnya ya, di legislatif. Artinya Mener juga mengatakan bahwa di yudikatif tentu masih yudikatif. Revisi lagi toh? Ya. Kemudian eksekutif revisi lagi. Ya. Legislatif Ya. revisi lagi. Lebih ramping tapi efektif. Atau ya. Orang merumuskan, para ahli ini merumuskan cuma 2 kok. Ini apa tuh 3? Teknologi sudah canggih ini. Nggak perlu. Karena teknologi canggih sekali. Apalagi 50 tahun kemudian, 100 tahun kemudian. Cukup dulu semua. Presiden yudikatif. Presiden yudikatif. Nanti presiden yang menunjuk orang-orang. Tapi presiden itu harus orang yang betul-betul jujur. Kunci itu ya. Bekerja dengan hati nurani. Melihat masyarakat. Jangan dia bekerja dengan kemauannya sendiri. Harus jujur. Tapi presiden itu nanti dipilih oleh masyarakat atau gimana? Pilih masyarakat. Lembaga mana yang akan lembaga mengatur? Presiden tunjuk lembaga, kemudian dimunculkan namanya, pilih. Habis itu dilantik. Laksanakan pekerjaan. Lebih sederhana ya. Lebih sederhana ya. Lebih sederhana ya. Lebih sederhana sekali. Dengan teknologi sekarang. Kalau teknologi secanggih ini baru ada ini, aduh, repot. Nah,
Kita cuma katakan bahwa itu dasarnya. Orang nantau di dalam ilmu itu, ilmu Yudik apa? Eksekutif. Bukan. Tadi ilmu apa? Tata negara. Montesquieu. Montesquieu, ya. Teras politika Teras itu politika. orang nggak tahu detailnya. Nggak tahu. Orang cuma angkat dasarnya saja. Ya, yang di permukaannya. Permukaan saja. Angkat permukaan, nanti didiskusikan oleh sesudah ini permukaan, orang pikir, oh boleh. Nanti didiskusikan, diusulkan dan diskusikan oleh Artinya formatnya. para ahli Ya. seluruh dunia. Berkumpul di mana? Rumuskan kembali. Rumuskan kembali teras politika. Bisa jadi 1, bisa jadi 2, bisa jadi 3, atau bisa 4. Tapi yang penting efektif dan Efisien dan efektif. itu ya, dan menghasilkan output yang baik, yaitu masyarakat sejahtera. Output yang semaksimal mungkin supaya masyarakat itu sejahtera. Kalau enggak, akan tergulung, terkilas terus. Di lain pihak, teknologi sudah secanggih. Kan saya pikir yang terpenting adalah adanya suatu sistem ketatanegaraan yang efektif, yang efisien, dan juga yang paling penting adalah yang tidak memberikan celah bocor. Karena sistem sebagus apapun apabila ya umat manusia di dunianya, Ya. bukan bicara Indonesia, di dunianya ya tidak terjadi lagi perbudakan di Afrika, ya tidak terjadi lagi Amerika Latin, Amerika Selatan, tidak terjadi lagi, tetapi semua sama. Orang berhak untuk melakukan sesuai kehendaknya, tentu diawasi. ya Diawasi. Karena kan yang terjadi di berbagai negara, bukan hanya Indonesia, negara-negara miskin, negara-negara dunia ketiga, ini yang terjadi adalah kenapa mereka tidak beranjak dari negara miskin Dan atau kemiskinan. negara kemiskinan? Karena salah satunya adalah banyak yang bocor, ya, banyak korupsi, sehingga hanya segelintir orang yang sejahtera, hanya segelintir orang yang ya kadang-kala disebut oligarki. Jadi kelompok yang ini kan, ya, di beberapa negara oligarki yang berkuasa. Oligarki yang berkuasa. Yang berkuasa. Kemudian di negara-negara tertentu ya itu kan dikatakan ya legislatif kadang-kadang kemarin kan ada pejabat yang ngomong bahwa produk hukum sudah diatur, ya. Jadi apa yang ditetapkan semua bagian sudah diatur. Oh, ini yang dijual, produk hukumnya dijual, sehingga yang produk hukum yang dihasilkan bukan betul-betul berpihak kepada masyarakat, tapi produk hukumnya berpihak kepada pengusaha, kaum yang berpihak pada kapital. pengusaha dan berpihak pada yang bersangkutan. Ya. Dan Kalau tidak berpihak pada yang bersangkutan, mau dapat duit dari mana? ya. Dan itu yang dibuat oleh dibuat di satu lembaga ini, lembaga legislatif lah kan. Ya. Lembaga legislatif kerjanya apa? Undang-undang. Pemerintah yang bikin undang-undang kok nggak cuma bahas. Ya. Pemerintah mengajukan undang-undang, regulasi, Inisiatif ya namanya ya. kemudian DPR yang Menetapkan. tidak ada. Yang DPR. Tiap tahun itu cuma ini DPR bikin undang-undang itu, ini atas inisiatif DPR itu cuma 1-2. Tapi semuanya dari eksekutif. Kebanyakan dari eksekutif. Jadi ini maksudnya supaya semua orang tak buka mata. Baru kemudian kembali ke Montesquieu, dilihat lagi apa yang perlu direvisi di situ. Seperti ekonomi tadi tuh, Ya. Adam Smith, Karl Marx, Keynes. Sudah. Sekarang Keynes yang dipakai. Bercampur dengan negara-negara yang fanatik untuk ke sosialisme, dorang. Tapi yang paling cocok sekarang adalah kapitalisme modern. Kapitalisme. Dia combine antara pemerintah, regulasi, baru jalan. Combine itu. Baru dia jalankan. Ya. Nah,
di pemerintahan atau Montesquieu itu harus dirubah. Kalau dirubah itu, eksekutif masih ada kak, legislatif masih ada kak, eksekutif tentu pasti ada. Legislatif masih ada kak, 2 kak, atau 3 atau 4 atau 5. Dengan mengurangi kewenangan-kewenangan yang terlalu besar dan merugikan masyarakat. Jadi yang berkuasa penuh kelihatannya ini menjadi eksekutif ya. Eksekutif tadi eksaminatif. Keuangan ya. Karena eksaminatif itu penting sekali peranannya. Keuangan. Karena dia yang mengatur keuangan dan boleh dikata mengatur pembangunan infrastruktur dan segala macam. Ya. Semua eksaminatif. Dulu waktu Jokowi, waktu mau putaran pertama itu, Ya. wartawan tanya, bagaimana untuk mengeliminir keuangan negara ini? Jokowi cuma bilang, di sini, kalau dia mainkan. Hanya dengan tape saja boleh awasi keuangan negara. Seluruhnya. Digitalisasi ya. Tapi ternyata apa? Terjadi korupsi dan manipulasi paling banyak. Padahal presiden suka kerja keras, apalagi kalau tidak kerja. Di pemerintahan sekarang terjadi manipulasi dan korupsi paling banyak. Parpol lebih banyak. Toh? Padahal sudah ada teknologi ya. Padahal Jokowi bilang cuma awasi dari Ya. HP-nya dia, laptopnya dia atau HP-nya dia. Masih bobol. Masih bobol dan kelihatannya makin hari makin bertambah dan jumlahnya makin hari makin besar. Itu karena apa itu? Berarti sistemnya orang memberi celah. Ya. Sistemnya memberi celah. Sistemnya menurut Sehingga memberi celah sehingga orang yang memang moralnya memang ini lihat kabur, lihat peluang untuk korupsi, peluang untuk mencuri, ya memakai itu. banyak. Ya. Banyak. Kemarin kita bahas sisa anggaran. Nasional juga sisa anggaran banyak sekali. Kan banyak yang sepulang-pulang. Kalau tidak mampu bikin silpa, balik ke daerah, balik ke... Banyak sekali silpa nasional. Oleh karena apa? Ya, presidennya tidak memonitor, Ya. menteri-menterinya tidak memonitor, semua orang tidak kerja betul. Presiden maksimal. Bayangkan tiap hari keluar. Tapi negara ini memang besar. Bayangkan tiap hari keluar, Ya. memonitor. Ada yang bobol lagi. Ada saja yang bobol. Tutup sini, ambil sini. Tutup sini, ambil sini. Bobol saja. Partai politik lebih soe. Ambil lagi, terlibat. Oh, ketua-ketua partai. Apalagi semua pemilu begini ya. Membiayai, iya tuh. Jadi, mesti ada orang-orang yang membicara itu supaya mengontrol itu. Kalau menurut kita, Ya. parpol hilang. Legislatif hilang. Presiden bagaimana? Presiden dipilih. Melalui referendum. Kalau kita ditugaskan untuk, kalau kita dipanggil untuk sebagai ahli akademisi, dipanggil oleh konferensi dunia ini untuk merumuskan kembali. Montesquieu punya teori. Merumuskan kembali Montesquieu. Itu mesti dirumuskan kembali itu. Apakah ditambah kewenangannya atau dikurangi kewenangannya? 4 bikin 4 atau bikin 5, silakan. Tapi yang penting efektif mungkin dengan memperhatikan kemajuan
teknologi dewasa ini. Ya. Tribunner, saya kira menarik ya apa yang kita perbincangkan. Apakah trias politika masih relevan saat ini ya? Tadi diusulkan ya oleh Pak Sefanya bahwa trias politika dengan keberadaan saat ini perlu dilakukan perubahan-perubahan, perlu dilakukan modifikasi yang tujuannya lebih ramping, tujuannya lebih efektif, efisien, dan mensejahterakan masyarakat. Masyarakat itu penting. Ya, mensejahterakan masyarakat. Tadi dikatakan ya banyak di trias politika ini banyak ruang-ruang ya, terutama di legislatif yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu sehingga terjadi kebocoran yang di Indonesia disebut korupsi. Sehingga kemudian banyak juga ya proyek-proyek yang dibuat berdasarkan kepentingan ya, bukan semata-mata ini yang paling penting. Sehingga memang dibutuhkan sebenarnya orang-orang yang ahli yang menentukan kira-kira dari Sabang sampai Merauke ini bagaimana. Itu contoh kalau di negara kita. Tadi tentu kita bicara dalam skop negara-negara di dunia tadi ya. Pak Sefanya berbicara dalam skop negara-negara di dunia, kira-kira sistem pemerintahan yang baik, yang bagaimana, apakah seperti saat ini trias politika atau trias politika yang sudah dimodifikasi, yang katanya tadi ya harus ada tambah atau kurang ya, menyesuaikan tentu dengan keberadaan saat ini. Di Jepang itu hampir tidak kelihatan, tidak nampak hiruk pikuk. Ya. Hiruk pikuk itu hampir tidak ada. Jepang. Ya. Amerika Utara, Selatan. Korea Utara. Utara. Hampir tidak ada hiruk pikuknya. Komunis, Kuba, hampir tidak ada. Oleh karena dia berkuasa. Raja berkuasa, penguasa berkuasa, dia atur. Ya. Ya. Hiruk pikuk itu hampir tidak ada. Jepang dari kota Tokyo, orang sampai di keliling itu, sama ekonominya, sama fasilitasnya, infrastrukturnya sama. Bagaimana di kota Tokyo, di desa-desa juga sama. Kenapa? Uang itu digunakan betul. Indonesia di kota bagus, makin ke desa makin kacau. Jepang tidak ada itu. Makin ke desa sama dengan Di Tokyo. kota. Jadi hidup di kota di desa sama, Sama. menikmati fasilitas yang Iya, sama. menikmati fasilitasnya. Fasilitas yang sama oleh pemerintah ya, fasilitas yang buat pemerintah. Karena tidak ada kebocoran uang negara. Ya. Kalau ada kebocoran, potong. Gantung, deal. Itu Jepang. Ya. Kira-kira begitu. Tribunal, saya kira menarik apa yang sudah diperbincangkan, dan ini baru tentu sebagai ide yang sengaja dilempar di ruang publik ini menjadi perenungan kita, refleksi bagi kita dari seluruh stakeholder yang ada, yang bagian Dan satu lagi, stakeholder kita semua. baru-baru ada usulan untuk ke Gubernur Sunyanda. Ya, ada usulan dari PKB ya. PKB. Kita Ya. setuju juga. Langsung kepada wali kota bupati. Wali kota bupati langsung memotong anggaran katanya. Langsung potong. Ya, karena yang memiliki rakyat sebenarnya itu adalah bupati Iya. dan wali kota ya, yang Langsung bupati wali kota. Ya. Jadi Muhaimin juga betul juga. Betul. Belum baru pendapatnya. Betul. Belum didiskusikan ya. Betul, Siapa tahu betul. di situ muncul tarik Ide-ide ya. Ya. muncul diskusi yang hebat lalu Ya. memutuskan sesuatu. Ya, oke benar. Kita tutup bincang-bincang ini karena saya kira sudah dapat konklusifnya bahwa perlu ada perubahan, Mer, ada terkait dengan Trias trias politika. politika
Ya, tapi seperti biasa sebelum menutup bincang-bincang ini tentu saya berikan kesempatan ada closing statement dari Pak Sefanya. Trias Silakan. politika harus didiskusikan dalam tingkat nasional ya internasional. Bisa dikurangi, bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan. Ya. Yang efektif dan efisien mungkin. Mengingat bahwa teknologi secanggih ini tidak memerlukan hal-hal yang kurang bagus. Teknologi secanggih ini akan mempercepat kemajuan, kemaslahatan bangsa dan negara dan manusia di dunia. Manusia. Ya. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang terkait dengan trias politika masih relevankah? Tadi sudah terjawab ya dari apa yang diungkapkan oleh Pak Sefanya Oratmangun. Dan tentunya saya Asin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Pak Sefanya yang boleh hadir memberikan ide-ide segar untuk para Tribuners. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan cara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.